Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok presenter Aiman Wicaksono. Mengawali karirnya menjadi jurnalis di RCTI, Aiman merasakan dari mulai reporter hingga produser eksekutif, sekaligus news anchor di televisi. Kini pria 44 tahun itu sukses menjadi pemimpin redaksi di MNC Group dan wakil redaksi di iNews. Di luar pekerjaannya, tak banyak yang tahu bagaimana sosok Aiman bersama keluarganya. Hanya di Love Story, bapak dua anak ini berbagi cerita. Yap, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari pasangan Aiman Wicaksono dan Isni Wicaksono dalam Love Story Special 13th Anniversary Lifestyle and Fashion Channel. Viewers, di balik keseriusannya membawakan berita investigasi, rupanya Aiman merupakan sosok penuh kasih sayang di mata keluarganya. Ditemui di kediamannya di bilangan Cinere, Depok, Jawa Barat, pria kelahiran 8 Juli 1978 itu meluangkan waktu dengan berquality time bersama keluarga tercinta di kala weekend tiba. Dan seperti apa sisi lain seorang Aiman saat bersama keluarga, berikut kebersamaannya. Halo pemirsa Love Story, saya Aiman Wicaksono. Dan saya Isni. Istri saya. Mau tahu perjalanan Love Story kita? Yuk ikut. Dan ini adalah ruang keluarga kita. Ada anak-anak saya di situ. Biasanya kita ngumpul di sini, belajarnya di meja makan ya. Terus ngurusin kucing sama ikan. Dan ini anak pertama saya namanya siapa? Aini. Putri. Nah, Aimi, kelas 2 SMP atau sekarang kelas 8. Ini kelas 5, siapa namanya? Ailea. Ailea, ada bulu-bulu kucing sini nih banyak nih. Gara-gara mainannya kucing melulu. Ya, tapi dia yang ngurusin semua, kasih makan dan lain sebagainya. Itu makanannya habis, berkasih lagi. Pokoknya anak saya ini unik. Yang ini wajahnya katanya mirip saya, tapi sifatnya mirip ibunya. Kalau yang ini wajahnya katanya mirip ibunya, tapi sifatnya mirip saya. Betul nggak, Bun? Iya, begitu. Saling silang. Yang paling cerewet yang mana? Iya. Yuk ngomong. Nah, yang mana yang paling cerewet? Lebih senang inilah, apa ya. Jadi modelnya nih, anak-anak ini nggak yang kalau kita misalnya kita kasih tahu sesuatu gitu, nggak langsung terima. Mereka tuh tipenya yang semua harus ditanya lagi. Kok kenapa harus begini, kenapa begitu? Jadi ya memang begitulah ini mereka modelannya. Ya apapun kita syukuri. Yang jelas ini menjadi tanggung jawab saya sampai kemudian mereka dewasa gitu ya. Dan nanti mungkin berkeluarga. Ya itu menjadi tanggung jawab saya. Karena tentu tanggung jawab ini akan dipertanyakan nanti terhadap saya dan juga istri saya di kehidupan setelah dunia kelak. Mau jadi apa? Notaris. Kamu? Sama notaris, dia maunya di Fakultas Hukum. Mau senang dengan, karena mungkin bapaknya 20 tahun liputan di bidang hukum ya. Jadi anak-anaknya rencananya mereka minat dengan Fakultas Hukum. Karena mereka, saya sering ajak diskusi bagaimana kemudian ketika ada kasus A, kasus B, dan lain sebagainya. Dan kelihatannya mereka tertarik di bidang itu. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Tapi saya tidak pernah
memaksa. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Sekedar mengarahkan iya, tapi memaksa tidak. Karena bagaimanapun juga kita hanya melihat potensi anak, bagaimana kemudian nanti anak itu berkembang, itu menjadi pilihan dia. Di tengah kesibukannya yang sangat padat sebagai seorang jurnalis, Aiman tetap konsentrasi menjaga kesehatannya. Pria bernama lengkap Aiman Adi Wicaksono itu sengaja membuat arena gym di kediamannya. Hal ini sengaja ia lakukan demi menjaga kebugaran tubuhnya yang sebentar lagi akan memasuki angka 45. Ya, ini ruang gym kecil ya, Ini ada ini, jadi kalau panas-panas jadi jangan ke orang lain, ke sini aja. Ini ada sedikit juga, ini buat pull up. Ya, itulah. Kenapa harus ada ruangan gym, Mas? Harus mempertahankan berat badan karena untuk sehat. Jangan sampai nanti ketika kita sudah lanjut usia, maka kita menjadi beban. Bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi negara. Seminggu 5 kali tadi ganti-ganti. Jadi kalau ada aturannya. Jadi kalau hari ini misalnya otot biceps gitu ya, besok triceps gitu kan. Ini ada kan macam-macam. Ini juga ada TRX. Ya, kecil tapi harus kita perhatikan. Setelah menjelaskan ruang gym, Aiman kemudian menuju taman belakang tempat ia dan istri biasa bercocok tanam dan juga memelihara tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan bukan hanya sekedar penyejuk halaman. Nah, ini nih jeruk limau ya. Iya, jeruk limau ini. Jatuh dia tuh. Ada yang gede juga nih tuh, tapi kita mesti pertahankan nih yang gede. Ini jeruk nipis nih. Jeruk nipis, sebibit. Ini cincau. Ini cincau nih, kecil-kecil. Cincau. Kita menggunakan pupuk organik. Nggak ada pupuk anorganik, nggak ada. Jadi pupuknya semua organik semua. Ini sirih merah, jadi kalau kita radang dan lain sebagainya cukup merebus ini 3 buah yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Lalu kemudian direbus airnya, masukkan ini, didiamkan sekitar mungkin 15 menit, setengah jam, lalu kemudian air rebusannya itu kita minum. Insya Allah bisa menyembuhkan ini, membantu menyembuhkan, menjadi perantara penyembuhan bagi orang yang sakit radang. Usai menjelaskan tanaman yang ada di belakang kediamannya, Aiman dan istri menunjukkan sebuah kue spesial untuk Lifestyle and Fashion Channel yang tengah berulang tahun ke-13 tahun. Nah, hari ini saya udah siapkan kue untuk Lifestyle and Fashion Ulang yang tahun? berulang tahun nih. Ke-13. 13. Iya, mudah-mudahan bisa langgeng seperti kita ya. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Lifestyle and Fashion. Salam. Setelah puas menjelajah sebagian sudut kediamannya, kini tiba waktunya Aiman dan wanita bernama Isni Wicaksono flashback menceritakan awal mula pertemuan keduanya yang berawal dari bangku sekolah. Dan berikut penuturannya. Oh, masih banget kita ketemu, masih ingat banget ya. Itu Januari tahun 1996 di SMA waktu itu ya. Kita teman SMA sudah satu angkatan. Satu kelas pula. Satu kelas. Jadi ya waktu itu ketemu, ceritanya lucu sih. Jadi saya punya teman dekat lah perempuan waktu itu, nggak mau sebut pacar deh. Terus bermasalah ya dengan si dia itu. Lalu curhatnya ke sini, akhirnya nempel ke sini, malah jadi nikah. Dan sekarang kami sudah alhamdulillah 20 tahun.
Setelah menjalani pendekatan selama 3 bulan, Aiman akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cintanya terhadap sang mantan pacar yang kini telah menjadi istrinya. Penembakannya lucu. Jadi habis pulang sekolah, jadi karena waktu itu kan aku tuh sekretaris kelas ceritanya. Saya ketua kelas. Nah, tuh itu. Jadi waktu itu dapat tugas dari guru, aku tuh suruh nulis di papan tulis gitu kan untuk teman-teman lain salin. Nah, jadi karena kita yang nulis di papan tulis kan berarti kan harus nyusul belakangan setelah pulang sekolah baru kita salin gitu. Tahu-tahu datang kok tumben nih baik amat nemenin gitu kan. Ya tahu-tahu itulah jadi nembak, tapi nembaknya juga agak maksa gitu kan. Suruh jawab saat itu juga. Kalau mau, enggak gitu. Jadi nggak dikasih waktu untuk berpikir, harus jawab saat itu juga. Jadi waktu itu saya masih ingat dia bilang begini, boleh nggak jawab besok? Iya kalau udah yakin kenapa mesti jawab besok? Kalau yakin ya sekarang aja. Kalau nggak yakin ya udah nggak usah sama sekali. 0 atau 1 gitu. Hitungan bulan ya sekitar 3 bulan. Tapi kita nggak sengaja sih waktu itu sih spontan aja. Saya terutama yang spontan aja ya waktu itu. Ya udah karena nggak tahu juga hari itu tuh nggak ada rencana juga ya udah. Akhirnya ya sudah jalan begitu saja. Usai menyelesaikan pendidikannya di SMA, sejoli ini pun meneruskan hubungannya hingga masuk bangku kuliah. Keduanya terpaksa harus menjalin hubungan long distance relationship atau LDR, lantaran Aiman harus menempuh pendidikan di STT Telkom Bandung dan sang istri di sebuah universitas di Jakarta. Namun, tak menjadi penghalang sejoli ini untuk tetap berkomitmen bersama-sama. Kebetulan kita kuliah beda ya, istri saya di Jakarta waktu itu ya, mantan pacar di Jakarta, saya di Bandung. Ya 2 minggu, kadang-kadang sebulan, belakangan seminggu sekali kita pulang. Saya pulang ke Jakarta maksudnya, karena nggak enak juga ternyata LDR ya. Ya jadi kita hubungannya waktu itu mana kan dulu kan belum ada handphone ya, jadi hubungannya lewat pakai telepon umum, jadi kalau Wartel. oh iya wartel juga. Wartel tuh abis lu, itu parah banget. Jadi malam minggu tuh kita bisa teleponan, saya bisa teleponan ya ke dia. Itu abis waktu itu bisa berapa ya? Itu dulu 30.000, itu gede banget loh. Kalau 20.000 nelfon mendingan pulang aja deh, tapi pulang kan waktu ya. Ya udah kalau gitu 2 minggu pulang. Itu tiket bus itu kurang lebih nggak nyampe 10.000 kok, 5.000 kalau nggak salah. Oh, murah banget, kalau nggak salah 5.000, pokoknya di bawah 10.000 lah. Jadi pulang, cuma ya capek, jadi Jumat sore pulang, kalau pas kuliah nggak ada kuliah Sabtu. Tapi di semester 3-4 itu ada kuliah Sabtu, jadi ya mau nggak mau ya nggak bisa. Meski menjalin hubungan jarak jauh dengan modal yang cukup besar, keduanya mengaku hampir tidak pernah merasakan pahitnya putus nyambung. Dia mutus, kalau putus dia duluan yang pasti minta sambung duluan juga. Ya biasalah, kan masih anak-anak ya. Spontan gitu ya. Ya saya yang minta putus tapi saya minta nyambung juga. Saya nggak bisa lepas dari dia ternyata. Sampai nikah juga seperti itu. Banyak hal yang memang ya mewarnai lah perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau misalnya pagi marah gitu ya, ini kenapa gini, kenapa gitu, cemburu atau apa, ya udah putus aja deh, gitu. Saya bilang gitu kan, itu malamnya, paginya besok, halo, assalamualaikum, masih kangen nggak sama aku? Kita nyambung lagi boleh nggak? Gitu-gitu. Jadi sempat nangis-nangis gitu kan. Ya saya juga sedih juga sih gitu kan. Tapi bukan karena kasihan, tapi karena memang saya merasa ada kebutuhan waktu itu. Saling mengisi lah. Saya ini kan pengennya cepat gerak dan lain sebagainya. Kalau dia kan lebih tenang. Ya kita saling ngisi sebenarnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pasangan ini kemudian bekerja hingga akhirnya sepakat menempuh hubungan ke jenjang yang lebih serius. Dan terpilihlah tanggal 19 Oktober 2003 sebagai tanggal yang menyatukan ikatan suci di antara mereka. Lantas adakah makna khusus di balik tanggal tersebut? Kita nikah waktu itu di Senayan ya. Di Gedung Serbaguna Senayan.
Dan alhamdulillah lancar pada waktu itu, sore hari, ya deg-degan juga sih. Digelar hari Minggu waktu itu, hari Minggu, kita masih ingat betul. Dan kemudian pulangnya saya dari rumah orang tua saya ke rumah keluarganya Isni, istri saya. Nah, kita pas cari kebetulan juga waktu itu gedungnya kosong pas tanggal Iya, itu. pas persiapan juga, pas persiapannya kan juga kan yang ngurus semua keluarga. Jadi ya butuh berapa lama nih? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu kan. Oh ya pas ya udah bulan Oktober deh. Nah, cari bulan Oktober tanggalan kosong tanggal 19 itu. Yang ini sih hari Sabtu tadi, cuman Sabtu ada Ada acara, ada waktu itu acara. udah full. Udah full, jadi Sabtu. kembali pada prinsip pada waktu itu adalah kita buat sederhana. Karena yang penting bukan di hari H itu, tapi yang penting adalah setelah. Aiman Wicaksono dan Isni masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.